Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Purwanto dengan NPM 2016 1415944. Pembuatan video ini ialah bertujuan untuk melengkapi tugas pembinaan kompetensi mengajar. Berikut materi yang akan saya sampaikan ialah tentang kewirausahaan untuk pelajaran ekonomi kelas 10. Baik, wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya ialah keberanian, pemberani, perwira, dan sedangkan usaha ialah suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, dan upaya. Pengertian lain dari kewirausahaan ialah sebuah proses di mana orang-orang berpikir untuk mengejar berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha ialah selalu berpikir positif dengan menghadapi segala hal. Maksudnya, berpikiran baik, berpikiran luas, berpikiran terbuka untuk mengambil segala keputusan. Yang kedua ialah berorientasi jauh ke depan, berpikir maju dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Maksudnya ialah seorang wirausaha itu harus melihat peluang ke depan selalu, bukan melihat kegagalan di belakang ataupun kecenderungan akan sesuatu yang akan membuat gagal. Selanjutnya, tidak gentar dengan melihat pesaing, namun justru bersyukur mempunyai pesaing. Artinya ialah dengan adanya pesaing, maka kita akan lebih berkembang ke depannya untuk menumbuhkan rasa kemampuan kita, serta inovasi dan kreativitas kita akan diasah pada saat kita mempunyai pesaing, karena kita merasa kita mempunyai lawan yang sesuai untuk kita, ataupun kita harus sesuai dan bahkan lebih dari mereka. Selanjutnya, selalu ingin tahu akan membuat orang selalu mencari jalan keluar untuk maju. Selanjutnya, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Wirausaha selalu ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Banyak usaha-usaha baru di luar sana yang berinovasi karena dorongan selalu ingin memberi yang terbaik kepada orang lain. Penuh semangat dan berjuang keras hingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Itu adalah salah satu sikap wirausaha. Selanjutnya, keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap wirausaha. Pertama, ketahanan. Tidak takut gagal, dan jika pun gagal, dia tidak selalu memikirkan kegagalannya, karena kegagalan hanya akan menghambat proses kemajuan dari usaha yang akan dia capai. Seorang wirausaha tidak boleh putus asa, tidak boleh mudah putus asa, dan tidak boleh mudah terpuruk karena pernah jatuh di belakangnya. Tapi seorang wirausaha harus terus bangkit dan membuat perkembangan baru dari kegagalan tersebut. Kedua ialah kreativitas dan bekerja keras. Seorang wirausaha harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas berguna untuk membuat ide-ide baru, menciptakan hal-hal baru. Selanjutnya ada kerja keras. Seorang wirausaha harus kerja keras, karena jika seorang wirausaha itu bukan seorang pekerja keras, maka akan sangat sulit untuk membuat kemajuan dalam usahanya. Selanjutnya, rasa ingin tahu, mencari alternatif yang lebih baik. Banyak sekali saat ini inovasi-inovasi sebuah usaha karena didorong dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu yang membangkitkan adanya bermacam-macam variasi usaha-usaha saat ini. Kemudian, seorang wirausaha harus memiliki rasa kepercaya diri yang tinggi. Seorang wirausaha yang tidak mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi tidak akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Karena jika ia melihat ada pesaing, jika ia melihat adanya kegagalan, dia akan langsung putus asa, dia langsung mudah menyerah karena dia tidak punya semangat dan rasa kepercayaan yang tinggi di dalam hatinya, di dalam dirinya. Selanjutnya, seorang wirausahawan harus mempunyai empati, karena
Empati itu tidak lain adalah untuk mengelola sumber daya manusia. Tidak ada orang yang mau bekerja dengan orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Jika kita seorang wirausaha, sudah pasti kita akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang, baik usaha itu masih berbentuk mikro atau makro. Kita akan bekerja dengan orang lain. Jangan menganggap karena kita seorang wirausaha maka kita yang memiliki usaha tersebut. Jangan menganggap seperti itu. Seorang wirausaha yang baik adalah orang yang tidak egois, orang yang merangkul bawahannya dan berkembang bersama dengan para rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya, seorang wirausaha harus optimis. Optimis atas pencapaian yang dia raih. Tidak mudah untuk merasa puas. Kemudian, hakikat dari kewirausahaan itu apa sih? Hakikatnya ialah sifat dan watak ciri yang melekat pada diri wirausaha yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan serta mengembangkan gagasan ke dalam kegiatan inovasi usahanya yang bernilai, yang lebih bernilai. Selanjutnya, jiwa dan sikap wirausaha tidak hanya oleh wirausahawan saja, melainkan juga orang yang minimal berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Jadi tidak hanya seorang wirausaha, tapi jika kita sendiri bukan seorang wirausaha tapi kita mempunyai sikap berpikir kreatif dan berpikir inovatif, itu kita sudah termasuk ke dalam hakikat kewirausahaan. Selanjutnya, hakikat kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk pemikir kreatif dan tindakan inovatif. Itu menurut Ducker tahun 1959. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan wirausaha. Semua hal yang dicapai pasti mempunyai tujuan. Pertama ialah mendorong budaya kompetitif, kreatif, inovatif, dan keberanian mengambil resiko. Ya, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko gagal, resiko merugi, karena tidak ada usaha yang baru pertama kali memulai itu langsung sukses. Kedua ialah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menangkap peluang bagi implementasi program. Selanjutnya ada menumbuhkan sensitivitas peserta didik dalam memanfaatkan sumber daya untuk mendapat keuntungan. Nah, di sini kalian yang sekolah di kejuruan sudah pasti melihat bahwa belum tentu kita bisa kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi dan bekerja di tempat yang baik. Belum tentu. Yang namanya kejuruan itu pasti mikirnya tuh berpikir untuk kita mengasah kemampuan agar dapat langsung terjun ke lapangan pekerjaan, atau untuk kejuruan ekonomi sendiri pasti untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini adalah menumbuhkan sensitivitas warga sekolah atau para peserta didik untuk memanfaatkan sumber daya dan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi seminimal mungkin para peserta didik di kejuruan ini harus memanfaatkan sumber daya untuk mendapat keuntungan finansial. Jadi biarpun kita masih bersekolah, masih duduk di bangku sekolahan, bukan tidak mungkin kalau kita bisa mendapatkan pendapatan. Selanjutnya adalah mengembangkan unit kegiatan kewirausahaan yang efektif dan efisien dan bermanfaat bagi kemajuan sekolah, sekaligus memberikan pengalaman kepada siswa yang belajar. Selanjutnya, kreativitas sebagai inti dari kewirausahaan. Itu apa sih? Kreativitasnya itu ialah proses menggunakan imajinasi untuk melahirkan gagasan baru, asli, unik, beda, dan bermanfaat. Itu menurut Lindbergh tahun 1996. Ciri-ciri orang kreatif itu ada berapa? Ciri-ciri orang kreatif itu ada 5. Yang pertama, lancar berpikir. Maksudnya dia itu suka sekali berpikir.
Dia berpikir untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan ide, bagaimana caranya melahirkan ide, bagaimana caranya untuk ide yang sudah ada dikembangkan lebih baik. Selanjutnya luas dan adaptif pada kemajuan. Maksudnya kita itu bukan menolak kemajuan. Zaman dulu berwirausaha itu monoton hanya berdagang. Tapi di zaman sekarang kita sudah banyak sekali alat untuk berdagang. Seperti saat ini terjadinya pandemi corona membuat sebagian besar perekonomian kita hampir lumpuh. Tapi untuk perdagangan kita masih bisa berjalan dengan adanya online shopping. Kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya dan teknologi seperti media sosial misalnya, atau platform resmi untuk berbelanja. Itu berarti kita harus luas dan menerima adanya kemajuan, karena kemajuan sendiri itu pasti menguntungkan untuk kita yang seorang wirausahawan. Selanjutnya, asli artinya bukan meniru. Kita harus mempunyai identitas sendiri atas produk kita. Kita boleh menginovasi dari suatu hal, namun itu bukan harus serta-merta disama persiskan. Kita harus mempunyai perbedaan yang menjadikan kita itu unik dan dikenal sebagai ciri khas tersendiri kalau itu adalah produk kita. Selanjutnya, mampu menjabarkan sampai ke teknis. Kita harus tahu inti dari usaha kita itu sendiri, bukan cuma mampu membuat, tapi kita juga harus mampu untuk menjabarkan apa sih keunggulan dari produk kita, apa sih kelebihan dan kekurangan produk kita, terus apa yang harus diperbaiki dari produk kita itu sendiri. Selanjutnya, mampu merumuskan kembali. Maksudnya ialah produk kita itu kurang dan lebihnya di mana. Jika memang kurang, kita harus mempunyai inovasi lebih agar dapat semakin maju. Artinya kita tahu betul bagaimana cara merumuskan dari produk kita tersebut. Demikian video materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.